kedua tadi saya sudah sebutkan di bagian pertama tadi ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi di sini juga berbicara tentang meninggikan Tuhan. Ya, meninggikan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan membaca firman Tuhan. Yang kedua, meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan di sini adalah pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Lalu kemudian masuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sikap hidup kita ketika beribadah kepada Tuhan, sikap tubuh kita, ya, itu yang meninggikan Tuhan. Dan kita merendahkan diri, berdoa, berpuasa, kita menangis, mengadu, meraung, merasa bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita sadar akan siapa kita sadar akan diri kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita tidak memikirkan masalah yang sedang kita hadapi. Waktu kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani, atau dalam penyembahan kepada Tuhan, kita mengagumi Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan, tiba-tiba terlintas akan masalah-masalah yang kita hadapi. Itu manusiawi Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan fokus pada masalah. Terus berusaha untuk ingat akan Tuhan. Terus di dalam hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali ketika kita menyanyi lagu rohani, kita membuatnya seperti lagu dunia sama. Hanya sekedar mengungkapkannya hanya di bibir mulut saja. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat dan hebat. Kita tidak saja mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan. Ketika kita memuji-muji Tuhan, kita percaya kepada lagu-lagu yang kita nyanyikan. Jangan samakan lagu rohani dengan lagu dunia. Kalau kita nyanyi lagu dunia, kita tidak akan berpengharapan kepada Tuhan. Tapi ketika kita menyanyikan lagu rohani, kita penuh dengan pengharapan. Dan ketika kita memuji-muji Tuhan, tanpa kita sadar, persoalan hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Menyanyikan lagu rohani di sini sebenarnya Tuhan yang disenangkan, bukan kita. Bapak Ibu Saudara, mari menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dengan lagu puji-pujian, ya. Merendahkan diri, rendah hati. Kalau kita sudah sering merendahkan diri, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan hal-hal ini, kita merasa diri ini butuh Tuhan. Maka Tuhan itu senang dengan kita. Orang-orang yang rendah hati, ya. Buka di dalam Mazmur 147 ayat ke-11 firman Tuhan. Haleluya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia di sini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itu yang dinamakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau sudah takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan disenangkan, maka Mazmur 145 ayat 19. Apa yang Anda dan saya alami ketika kita benar-benar takut akan Tuhan? Dia katakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kehendak bukan? Di dalam tubuh kita ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Di dalam kehidupan kita ini. Pikiran, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak bebas. Nah, ketika kehendak kita
itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan melakukan kehendaknya. Selaras dengan firman Tuhan ini hanya orang yang takut akan Tuhan, maka kehidupannya selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Kenapa? Karena orang yang melakukan kehendak Tuhan di sini disertai oleh Tuhan. Orang-orang disertai oleh Tuhan di sini, dia akan berhasil. Berbuat apa saja, dia berhasil. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang ketiga di sini,